Selamat datang Miss Hilgers dan juga Bro Eliano Reinders di negara Republik Indonesia yang lagi OTW Piala Dunia. ASEAN satu-satunya yang lolos ronde 3, gak level segrup sama tetangga. Walaupun banyak orang ngebacot cari muka, kami tetap cinta timnas Indonesia. Banyak pemain kita di Liga Eropa, banyak pengalaman ambil ilmunya. Harganya lebih mahal, Miss Hilgers satu orang dari harga satu tim negeri tetangga. Kita ada peningkatan Pak C. Menetapkan, pertama, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia yang namanya tersebut di bawah ini, nama Mace Victor Joseph Hilgers untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai warga negara Republik Indonesia yang tercantum dalam keputusan Presiden yang telah dibacakan. Semoga saudara-saudara senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Penandatanganan selesai. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Yes, alhamdulillah guys, akhirnya kabar yang kita tunggu-tunggu berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya Miss Hilgers dan Eliano Reinders resmi menjadi WNI. Ya, hari ini Miss Hilgers dan Eliano Reinders telah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan uniknya pengambilan sumpah bukan dilakukan di Indonesia tetapi di negara Belgia di kota Brussel. Dengan begini berarti Miss Hilgers dan Eliano Reinders siap untuk menjadi amunisi tambahan timnas Garuda tanggal 10 nanti melawan Bahrain dan tanggal 15 melawan China. Kira-kira siapa yang akan digeser posisinya oleh kedua pemain ini? Nanti kita bahas di postingan berikutnya. Yang penting kita syukurin dulu alhamdulillah atas kejadian ini. Komentarnya sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Ya, selamat datang kepada Miss Hilgers dan juga Juliano yang kali ini mereka sudah sah secara resmi, sudah dikukuhkan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Tampaknya PSSI, pelatih Coach Sintayong, mereka pastinya akan terus berbenah terkait dengan pemain timnas Indonesia dalam menyambut Pildun di tahun 2026 ini. Dan harapan saya kepada para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, bahwa kehadiran pemain naturalisasi perlu kita terima dengan ikhlas hati, karena pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora ini mereka punya garis keturunan darah Indonesia. Mari kita bersama-sama terus mengawal narasi-narasi yang mau memecah belah tentang kehadiran pemain naturalisasi di tanah air. Dan saya berharap bahwa para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, ini adalah kerja keras kita, ini adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan untuk melindungi timnas Indonesia terhadap serangan dari segelintir orang yang tidak suka dengan kehadiran pemain timnas Indonesia, terlebih khususnya kepada pemain naturalisasi yang bergabung dalam timnas Indonesia ini. Pemirsa sekalian,
inilah cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan update berita olahraga terbaru yang ada di tanah air. Dan saya berharap bahwa informasi-informasi yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian bisa membawa dampak positif dan bisa menggerakkan hati kita, karena terus terang saya secara pribadi pun merasa bangga dengan prestasi-prestasi yang sudah dipersembahkan oleh timnas Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa ini. Dan terlebih khususnya saya berharap kepada pendukung timnas Indonesia, jadilah pendukung timnas sejati yang siap untuk mensupport timnas Indonesia baik di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Dan berikut ini adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan inilah cuplikan video pertamanya, dan kita dengarkan bersama-sama. Ada satu nyinyiran yang saat ini juga tidak kalah heboh diperbincangkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Inilah video selengkapnya. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, mungkin bukan hanya towel saja. Hola, gue mau bahas sedikit tentang yang terjadi di Santini Jebres Media Awards. Valen sudah menjelaskan bahwa itu bukan settingan, bahwa dia sendiri pun terkejut dengan statement Bapak perwakilan dari NOC itu. Gue tidak mau menjelaskan, is enough is enough, karena udah puluhan kali gue jelaskan, ratusan kali gue jelaskan, oke? Kedua, semua orang bebas berpendapat, ya. Tapi yang gue ingin sampaikan ke kalian, sadar nggak kalian kalau ini bukan kebetulan untuk gue. Ini ada sebuah pattern di mana setiap momen, pertama si komentator, habis itu mantan dubes, filsuf, bla bla bla, bahkan ada anggota DPR ingin mengkomen, dan pattern itu jelas setiap 1-2 bulan tuh. Sorry, untuk gue ini bukan kebetulan. Tapi sekali lagi, tujuannya apa gue nggak tahu. Yang jelas Sintayong dan diaspora dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka. Sekali lagi, itu hak mereka untuk memberikan pendapat. Tapi kita juga punya hak. Justru gue minta tolong kalian untuk tidak merespons. Bahkan komen-komen negatif dari netizen yang mendukung mereka jangan direspons, cukup ngeblok atau laporin. Udah, that's it, ya. Jadi kita pantau aja, habis ini apa lagi. Kalian, gue mending fokus ke hal yang positif, yaitu dukung timnas nanti ketemu Bahrain dan Cina, dukung Sintayong, dukung pemain timnas, mau itu diaspora atau tidak. Karena kita pendukung timnas, kita bukan buzzer siapapun. Oke? Itu aja, jangan terpancing, kita pantau aja. Thanks for watching. Yang lagi foto sama Coach Sintayong ini adalah Pak Hifni Hasan. Dia yang kemarin mengkritik Sintayong di depan mukanya di acara Jebrets Award. Mengagetkan, tiba-tiba dia posting kayak gini. Coach ST mantap. Ya salam. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia posting kayak gitu. Mungkin terlalu banyak dari kalian. Jadi mungkin Bapak ini kena mental. Dan di postingan berikutnya, ini gue kasih lihat nih. Ini dia juga posting 2 kali dengan caption yang berbeda. Di caption ini dia nulis kayak gini. STY saja santai dan tetap fokus sebagai pelatih timnas Pildun. Nah, gue gak ngerti deh. Pelatih timnas Pildun itu maksudnya apa? Gue gak paham. Mungkin maksud dia karena saking gemeternya pelatih timnas Indonesia jadi Pildun, atau dia justru sarkas menyatakan kalau timnas Indonesia masuk Piala Dunia di bawah Sintayong. Gue gak tahu tujuannya apa, tapi lucu aja ketika kemarin dengan gagahnya dia bilang Sintayong terlalu banyak naturalisasi dan saya orang yang paling menolak, tiba-tiba dia malah selfie sama Sintayong dan dia bilang Coach STY top. Silakan kalian kasih tanggapan di bawah. Jangan lupa di follow. Bung Anton Sanjoyo bilang Indonesia lolos ke round 3 itu nggak mengesankan.
Menurut dia timnas 1986 itu lebih baik. Apa iya lebih baik? Kita cek aja datanya yuk. Nah, Indonesia di zona timur di penyisihan itu ketemu India, Thailand, dan Bangladesh. Jadi Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1986 ya, setelah mengungguli India, Thailand, dan Bangladesh. Ingat ya, lawannya 3 ini. Nah, di babak kedua Indonesia ketemu Korea Selatan kalah 2-0 dan di leg keduanya kalah 1-4. Udah sampai situ aja. Mana yang lebih jauhnya? Mana yang lebih mengesankannya? Udahlah lawannya India, Thailand, dan Bangladesh. Lawan Korea nggak berkutik loh. Jadi jangan asal ngomong ya Bung ya. Kita lolos ke babak selanjutnya di 1986 itu karena lawannya Bangladesh, India, Perindavan, dan Thailand. Ya wajar lah lolos lawannya kayak gitu bang. Tahun 2013 kita juga pernah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2014. Tapi coba lihat nah, jadi juru kunci cobalah. Babak belur bikin malu. Golnya 3, kebobolan 26, kalah 6 kali. Minus 23 selisih golnya. Apa nggak hancur kali timnas itu? Lolos ke round 3 tapi jadi begini, cobalah. Nah, selain Bung Zoy itu, Bung Toel juga pernah menyindir timnas Sintayong itu waktu di Piala Asia, lolos 16 besarnya dibantu Kyrgyzstan katanya. Emang selama ini timnas Indonesia lolos ke Piala Asianya itu memang betul-betul hebat nggak sih? Coba kita cek datanya yuk. Kualifikasi Piala Asia 1996, Indonesia lolos setelah menang lawannya Malaysia India. Malaysia India, wajar nggak lolos? Ya wajar lah, lawannya Malaysia India. Kualifikasi Piala Asia 2000, Indonesia lolos setelah mengungguli Hong Kong dan Kamboja. Hong Kong dan Kamboja lawannya, ya wajar nggak lolos? Ya wajar lah. Kualifikasi Piala Asia 2004, Indonesia lolos setelah jadi runner up ya, mengungguli Yaman dan Bhutan. Yaman dan Bhutan, ya wajar lah lolos. Buktinya lawan Arab Saudi 2 leg ya, dibantai 6-0 dan 5-0. Sementara timnas kita kemarin ya, melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi kita bisa mengimbangi 1-1. Jadi fix ya orang-orang yang nggak suka timnas sekarang itu lolos Piala Asia, lolos round 3. Karena mereka nggak suka naturalisasi. Padahal timnas dulu ya diisi full lokal. Memang lolos Piala Asia, tapi kan lawannya mudah. Lawannya rank-rank bawah. Ketika ketemu Korea dibantai. Ketika ketemu Arab Saudi dibantai. Buat apa full lokal kalau ketemu tim besar itu dibantai? Aku bangga ya naturalisasi diaspora. Karena itu membawa merah putih untuk mengasih paham negara-negara raksasa Asia bahwa Indonesia juga negara raksasa Asia. Kasih paham orang-orang yang gak suka naturalisasi. Salam Di Matteo. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, ada satu PR besar untuk kita semua, bahwa di bangsa ini masih ada sekelompok orang yang sedang mencari panggung, yang sedang mencari popularitas dengan dunia sepak bola yang saat ini lagi jaya. Terus terang, manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia mafia yang sedang mencari popularitas mereka dengan mengkritik timnas Indonesia ini adalah PR besar yang harus kita lawan bersama-sama. Manusia-manusia ini sebenarnya tidak punya jasa dalam dunia sepak bola, tetapi mereka hanya mau mengkritik untuk mencari panggung popularitas. Dan ini dilakukan secara masif. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita para sponsor, para pecinta timnas Indonesia, kalau apa yang dikatakan oleh Coach Justin tadi, mungkin itu adalah solusi terbaik dalam menanggapi manusia-manusia pengecut, manusia-manusia mafia yang tidak punya kontribusi apa-apa untuk dunia sepak bola di tanah air. Terus terang mereka pasti merasa kesal. Mereka tuh pasti merasa marah, iri dan dengki ketika prestasi-prestasi ini persembahkan oleh timnas Indonesia. Dan perlu kita sadari bahwa pemain-pemain timnas Indonesia, walaupun pemain naturalisasi atau pemain diaspora itu punya garis darah keturunan dari Indonesia. Dan itu pun sudah melewati beberapa proses, bahkan harus diakui oleh FIFA sekalipun. Jadi mereka-mereka nyinyir ini fix, ini adalah kelompok-kelompok mafia yang sedang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Dan di sisi lain mereka pastinya merasa sakit hati ketika timnas Indonesia ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu
terus mengalami perubahan untuk kebaikan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia sepak bola ini. Dengan demikian, kita sebagai generasi penerus bangsa, para pecinta bola mania, wajib hukumnya bahwa kelompok-kelompok ini seperti mereka Tommy Welly, mereka Rocky Gerung, dan masih ada kelompok-kelompok yang sedang berjuang untuk menghancurkan timnas Indonesia ini, harus tetap kita kritik, harus tetap kita lawan, karena jika tidak, maka manusia-manusia bangsa ini mereka merasa diri mereka paling hebat, padahal di zamannya mereka dulu tidak ada prestasi apa-apa yang bisa dibanggakan dalam dunia sepak bola di timnas Indonesia. Kira-kira dengan kehadiran dua pemain naturalisasi terbaru ini, siapakah yang akan dicoreng oleh Coach Sintayong agar dua pemain ini bisa terisi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sintayong akan coret 3 pemain timnas untuk memberikan tempat untuk Max Hilgers dan juga Eliano Reinders. Itulah caption dari beberapa media yang membahas timnas Indonesia dan menimbulkan spekulasi atau perkiraan tentang pemain-pemain yang akan dicoret. Menurut gue ini nggak penting berita seperti ini. Gue nggak tahu kenapa berita ini bisa muncul. Tetapi ya sudah menjadi hal yang sangat wajar dan lumrah kalau ada 2 pemain baru yang masuk timnas, masuk squad, akan ada 2-3 pemain yang dicoret. Karena kuotanya kan nanti menggelembung. Ya ada kuota tuh untuk pendaftaran pemain. Jadi hal yang sangat wajar. Jadi framing berita seperti ini kan hanya akan menimbulkan spekulasi dari netizen siapa saja, dan ujung-ujungnya nanti akan fitnah, ujung-ujungnya nanti akan nyinyir tentang dibilang pemain ini dicoret karena jelek dan sebagainya. Itu menurut gue nggak seharusnya media-media itu mengeluarkan caption berita seperti ini. Karena tanpa dikasih tahu ya kita juga bakal tahu pasti ada pemain yang biasanya dipanggil tidak akan dipanggil lagi karena untuk Max Hilgers dan juga Eliano Reinders. Oke, jadi daripada memberikan berita yang seperti itu yang ujung-ujungnya bisa memprovokasi juga, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi yang enggak, mending ya udah nggak usah dibuat berita kalau yang begitu. Oke, segitu dulu. Coach Justin ditanya pendapatnya tentang omongan Rocky Gerung, yaitu tentang naturalisasi. Dijawabkan dengan Coach Justin itu dengan bijaksana dan logis. Nah, yang lucunya ini pembela Rocky Gerung itu bilang, katanya orang-orang yang nggak ngerti filsafat akan menelan mentah-mentah ucapannya Rocky Gerung yang filosofis itu. Bro, Anda itu belajar filsafat untuk bijaksana, bukan untuk meningkatkan ego, bukan untuk semakin merasa pintar. Kalau untuk pintar itu banyak orang lain lebih pintar tanpa harus belajar filsafat gitu loh bro. Jadi gini, sekarang kita balikin deh. Rocky Gerung ngomongin bola, ngomongin naturalisasi, dan dia nggak paham bola, nggak paham naturalisasi. Berarti sama dong, Rocky Gerung juga menelan mentah-mentah kalau begitu. Makanya bro, belajar filsafat itu untuk bijaksana, bukan untuk ngerasa paling pinter. Seakan-akan orang-orang yang belajar filsafat lah orang paling pinter. Kalau gitu malah menunjukkan kedunguan Anda gitu loh. Timnas Indonesia masuk urutan 15 sebagai negara yang paling gila bola yang ada di dunia. Bahkan kita di atasnya Portugal. Nggak cuman di atas Portugal, bahkan kita ada di atas timnas pusat Belanda. Itu makanya kita dikirimin pemain-pemain mulu sama timnas pusat. Dan tentunya penilaian ini diambil dari beberapa aspek. Salah satunya dari berapa banyaknya stadion atau jumlah stadion yang ada di Indonesia dan berapa banyak kapasitasnya. Yang kedua adalah total jumlah pengunjung atau jumlah total penonton pada saat pertandingan di Indonesia. Yang selanjutnya ada total nilai pasar atau total market value pemain-pemain yang ada di Indonesia. Mungkin kalau ini dihilangin peringkat Indonesia ada di peringkat 10 besar harusnya. Aspek selanjutnya yang dinilai seberapa hype kita tentang Piala Dunia. Ya lu bayangin aja, Indonesia belum masuk Pildun aja, nobar Pildun di mana-mana, bahkan sampai begadang-begadang. Apalagi timnas Indonesia bisa masuk Pildun 2026. Ini peringkat kita bisa naik lagi. Dan aspek yang terakhir dilihat dari total penyiaran TV lokal kita terhadap sepak bola yang ada di Indonesia. Apakah ini sebuah bentuk pencapaian? Oh jelas sebuah bentuk pencapaian dong. Artinya dunia masih melihat Indonesia dan bisa menilai Indonesia seberapa hype kita terhadap
sepak bola. Ini aja case-nya kita belum masuk Piala Dunia, peringkatnya udah peringkat 15, kita hype terhadap sepak bola. Apalagi itu tadi gue bilang kalau timnas Indonesia udah masuk Pildun. Gue yakin banget Indonesia bisa berada di peringkat 10 besar karena memang orang-orangnya segila itu sama sepak bola. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sikat. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Ini gue nggak tahu ya, ini bener apa kagak sih ini sumbernya nih. Tapi kalau beneran terjadi ya, gils ya. Ini kalian lihat nih ya, Ancelotti ya. Berikut pernyataan dari Carlo Ancelotti. Rizky Ridho memang masuk dalam radar kami, Real Madrid. Saya akan menontonnya ketika ia melawan Bahrain, Carlo Ancelotti. Ini gue nggak tahu ini bener apa kagak, tetapi katanya rumornya Rizky Ridho diincar Real Madrid. Emang bener guys? Gils kalau beneran ya Rizky Ridho diincar Real Madrid, langsung aja let's go Rizky Ridho, jangan pakai banyak mikir-mikir, langsung aja join ke Real Madrid ya. Gila. Market value-nya kalau sampai Rizky Ridho bergabung ke Real Madrid langsung OTW 300 miliar rupiah ya guys ya. Kita harapkan ya, kita doakan ya Rizky Ridho supaya bisa abroad ke Liga bergengsi ke Eropa, ke klub-klub yang bermain di Liga bergengsi di Eropa, dan salah satunya adalah Real Madrid, Raja Eropa. Let's go Rizky Ridho. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga di tanah air, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua dalam dunia olahraga. Dari cuplikan-cuplikan video ini ada satu hal yang saya lupa sampaikan tadi terkait dengan perkataan dari si kepala botak yang mengatakan bahwa kita yang terus membela timnas Indonesia ini adalah buzzer. Kita yang terus membela Coach Sintayong itu adalah buzzer. Sebenarnya ini adalah sebuah pemahaman yang salah kaprah. Terus terang kita bersuara terkait dengan timnas Indonesia itu karena rasa cinta kita kepada bangsa dan negara ini, di mana dunia olahraga di tanah air ini yang selama ini kita lihat semakin hari semakin membaik. Tentu ini adalah hal yang positif yang harus kita suarakan, yang harus kita gaungkan, agar dunia pun tahu bahwa dunia sepak bola dari timnas Indonesia itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini yang mengatakan bahwa kita para pecinta bola mania dikatakan sebagai buzzer adalah orang-orang yang rasa sakit hatinya sudah akut. Dan saya sangat menyayangkan ketika manusia-manusia yang punya pemikiran, punya pemahaman yang seperti ini, tetapi masih saja diberi ruang dan tempat untuk bersuara terkait dengan timnas Indonesia. Sebenarnya manusia-manusia yang tidak membawa dampak positif dalam dunia olahraga, itu sudah waktunya yang tepat bahwa mereka-mereka ini harusnya disingkirkan, karena tidak ada kontribusi yang berguna yang bisa dipersembahkan kepada bangsa dan negara. Dan rasa nasionalis mereka pun harus kita pertanyakan. Di saat kita bersuara untuk membela bangsa dan negara, untuk membela timnas tercinta kita, tetapi mereka punya pemikiran dangkal bahwa kita masih bersuara sebagai buzzer dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi pembelajaran penting buat kita agar kita jangan pernah berhenti untuk melawan manusia-manusia yang punya pemikiran dangkal seperti si kepala botak yang nyinyirin Coach Sintayong terkait dengan pemain naturalisasi tadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga untuk para pecinta bola timnas Indonesia di mana saja kalian berada.